Halo. Halo teman-teman, semua apa kabar? Ketemu lagi ini di hari Senin. Selamat di sore. Episode ke 30. Aduh, ada pembalap lewat di 30 berapa dekat ya? rumah. Hah? 37. 37. 37. Ini IG live kami yang ke-37. Halo Yoce Salah di Bogor. Desika Paramita, Putu SR udah join. Apri Cici, apa kabar semuanya? Senang bisa ketemu lagi. Ya, wah Pak Herikus juga dari Momere udah masuk, Yuheni. Kita bakal seru banget sore hari ini di episode IG Live yang ke-37. Nah, apa kabar teman-teman nih? Di beberapa daerah udah mulai menurun ya grafik si corona ini ya. Iya, beberapa daerah udah nol malah lah ya. Udah nol. Oke, jadi kita sudah mau masuk ke dalam yang namanya new normal. Nah, sebelum kita undang Bu Putu ngobrol-ngobrol soal new normal, ada pengumuman penting dari Devi. Silakan, nih dibaca. Perhatikan serius ya. Jadi teman-teman, ternyata istilah new itu sudah akrab di dalam masyarakat kita. Jauh sebelum corona ya. Jauh sebelum corona udah sering pakai istilah new itu. Nih, kalau situasi saat ini kan sekarang namanya new normal. Kalau merek sendal itu ada yang namanya new era. Catat. Kalau orang jatuh, new stroke. Orang jatuh itu. Udah ada dari dulu kita iya. Ya. Terus apa lagi? Kalau jatuh ke depan disebut nyungsep. Nah, nyungsep. Iya kan? Istilah new itu udah biasa. Jadi minum kopi. Nyeruput. Oh, nah. Kopi nyeruput. Keren. Jadi, udah biasa itu, udah aku biasa. Sebelum new normal nyeruput dulu. Nyeruput. Kalau ngejar orang yang di depan kita itu namanya nyusul. Kan? Balas ya. Nyusul. Kalau Kitanan. Enggak ada. Nyunatan. Oh. Nah, kalau kita memberi ke orang miskin, kita memberi ke orang nyumbang. Ya, kita udah banyak banget istilah dengan pakai new itu. Ada lagi tuh. Kasih ke pejabat. Kasih uang ke pejabat. Kasih apa namanya? Uang ke pejabat. Nyuap. Oke. Apa lagi? Tendang bola pakai kepala. Nyundul. Nyundul. Lucu ya. Minta nyuwun. Itu udah biasa banget itu. Nubruk. Apa itu nubruk? Mana? Nyeruduk. Nyeruduk. Banyak banget ini listnya. Iya. Aduh. Nih, pekerjaan Pak Tarno. Siapa itu Pak Tarno? Ini nyulap. Rupanya Pak Tarno ini tukang sulap. Lahir kepala duluan. Apa namanya? Nyungsang. Oke. Bayi supaya sehat bayi harus apa? Nyusu Ya, udah catat ya semuanya. Balon ditusuk. Nyubles. Kalau pekerjaan Pak Mantri apa? Pak Mantri dan Pak Dokter, Bu Dokter nih yang ada di sini. Pekerjaannya apa? Kadang-kadang suka nyuntik. Tepuk tangan buat Bu Dokter. Oke. Jadi kita udah nggak ini lagi gitu. Selamat memasuki new normal karena kita udah biasa nyeruduk, udah biasa nyusu dan udah biasa nyungsep ya. Oke. Teman-teman, kita mau undang yang Bu Putu ya. Oh, nyuntik tuh Bu Kori juga sering nyuntik, bidan kan? Bidan. Oke. Halo Bu Kori, apa kabar nih? Meja jadi ngosenggol, gambarnya goyang-goyang kayak gempa bumi. Kita mau undang Bu Putu. Teman-teman kalau mau ada pertanyaan langsung aja. Semoga jangan goyang-goyang mejanya. Semoga untung badi. Oh, nyucuk. Oh iya benar. Dari Bimantoro Wasono. Ya. Oke, coba kita cek. Semoga ngomong-ngomong teman-teman, ini adalah episode ulangan karena dulu Bu Putu pernah kita undang dan putus di tengah jalan karena sinyalnya hilang dan kemudian putus di tengah jalan. Nah, mudah-mudahan kali ini sinyal bisa berjalan lancar karena kita pengen belajar banyak sekali dari Bu Putu. Bu Putu mana nih? Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan aja paling unik akan didapat hadiah, yaitu hadiahnya adalah dijawab. Aku ada nanti pertanyaan. Ada pertanyaan. Halo. Buat Bu Putu. Halo Bu Putu. Halo. Ini suaranya jelas. Apa kabar? Apa kabar Bu? Halo. Baik.
Wes, Pupu tuh keren banget. Iya, Ini cantik kalau banget. kalau kelihatan dari atas sampai bawah pasti sepatunya juga kuning. Iya, 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 iya. Tahu aja. Tahu Coba, aku. coba diliatin dong, Bu, sepatunya. Iya. Coba dicopot sebentar. Ya, ini Aku. Ya, ya, bajunya coba. gini, guys. Baju kuning. Oke. Sepatunya kuning. Nah, mundur, mundur, terus, Bu, terus. Nah, kalau kita Ntar dulu. Kakinya kaki. Oh, nggak Wes, kelihatan ya. mesti Oh, matching. roknya kuning, Kuning. roknya. nah, kalau kita Pas. nggak boleh Kan, dilihat. Orangnya Soalnya Iya. bawah ceker. dari ini ke bawah itu tidak layak Iya. dilihat kalau kita ya. Keren. Apa kabar, Bu Putu? Baik, Mas Risto, Mbak Devi, kangen aku. Iya, aku Iya, juga kangen udah lama ya nggak banget. ketemu Ya ya. ampun, lama banget ya. Kita nggak Kapan bisa terakhir ngumpul ketemu ya. fisik kita? LS lah. LS Jakarta LS ya? Jakarta. LS itu, heeh. LS Jakarta terakhir ya. Kangen aku. Bulan Maret Iya. ya? Maret. Kangen ngobrol. Kangen ngobrol. Kangen ngobrol ini ketemu fisik. Ketemu Kangen dulu. jiwit-jiwit. Kangen dijiwit-jiwit sama Bu Putu. Sehat-sehat, Bu. Sehat, sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Luar ya. biasa. Ini lagi mengunjungi rumah anak ya? Iya, iya. Nah, Ini itu, nih, Vimo. itu sutradaranya. Apa itu, Bim? Apa tuh? Gak Baju kebaca, Baca, Bim. Bim. Oh, Baju bajunya baru. Wih, mantap. Wih, keren. luar biasa. Baru belum dicuci. Bener-bener. Aku udah lama loh nggak beli baju baru. Habis mau buat kemana baju? Buat IG Live. Oh iya, buat IG Buat Live ya. IG Live harus baju baru ya, Bu? Iyalah, aku nanti beli ah. Enggak. Aku sudah beli, belum pernah dipakai sejak COVID gitu. Oh, Iya. untung ada IG Live ya. Di sini. Jadi bisa dipakai ya. Nah. Oke, oke. Apa tuh? Udah ada pertanyaan belum? Kita nanya ini dulu deh. Sebelum nunggu-nunggu pertanyaan ya, Bu Putu. Ya. Buat Bu Putu pribadi, masa-masa COVID nih apa artinya sih? Kan sampai orang nggak boleh keluar dan sebagainya, seluruh dunia gitu. Buat Bu Putu, maknanya apa? Artinya apa? Rasanya kalau sekarang ini aku saatnya merenung. Saatnya merenung apa ya maksud Allah ini kok ada seperti ini. Mungkin manusia itu bandel, nggak bisa dikasih tahu dengan mulut, ya udah dikasih seperti ini. Salah satu contoh sederhana, kita itu kan paling sulit suruh antri. Kalau antri kan paling sulit orang kita itu. Maunya selak-selakan ya? Mau nggak mau, mau nggak mau sekarang harus belajar antri. Harus belajar bersih, membersihkan diri, kan dulu males kayak gitu. Jadi rasanya ini dipaksa oleh kondisi ini untuk bicara menjadi lebih baik. Kalau saya merasakan bahwa ini bukan kutukan gitu loh, bukan kutukan, tapi Tuhan sedang bersih-bersih dunia gitu. Aku melihatnya gitu, sedang dibersihkan semua. Betul. Itu sih. Betul. Iya, bumi. Aku senang di rumah. Alam juga lagi dibersihkan ya biasanya. Dulu orang-orang ke alam coret-coret, ini sekarang rumput-rumput bisa tumbuh. Langit juga lebih bersih. Langit sekarang. lebih bersih. Di Semarang bersih nggak langit di Jakarta? Benar. Iya, salah satu contoh aja katanya Pak Satpam di rumahku itu, di perumahanku, sudah lama banget perumahanku tuh nggak ada kabut. Gitu. Tapi sekarang ini keluar kabut tiap pagi. Wow. Jadi mereka juga heran gitu. Ini lama banget loh Bu, nggak pernah ada kabut di sini. Tapi sekarang ada COVID malah ada kabut gitu. Jadi malah adem gitu tempatnya, enak, nyaman. Iya betul. Jadi sekarang udara lebih bersih ya. Lebih bersih. Jadi ada kabut. Iya. Terus Bu Putu selama COVID ini ngapain aja? Banyak di rumah atau kan dulu Ibu tuh kegiatannya jauh-jauh kan, nyetir mobil ke sana sini, nggak pernah diam di rumah malah. Nggak pernah di rumah malah. Ya sekarang sedang menikmati rumah. Iya. Rumah baru lagi ya. Lagi menikmati gitu, rumah baru gitu. Terus
ya lebih banyak merenung, lebih banyak punya waktu untuk Tuhan. Gitu. Betul. Jadi suka baca Quran gitu. Terus diem tuh ngapain gitu? Oh ini suruh baca Quran. Sholat juga lebih khusyuk. Gitu. Jadi lebih menikmati apa. Saya malah lebih sering bersyukur gitu sampai nggak bisa minta apa-apa. Mintanya ya Allah semoga orang-orang itu diberikan rezeki berlimpah gitu supaya mereka bisa hidup tenang setenang aku gitu. Karena aku tenang gitu. Benar. Setenang aku gimana ya gitu. Jadi saya cuma berdoa untuk bangsa dan negara gitu rasanya kayak gitu. Iya. Betul. Iya, benar. Bagus banget. Ini aku mau nanya pertanyaan pertama nih, kan dulu yang putus sempat ada di kondisi yang sangat depres lah, ya dengan sakit kanker, terus keuangan juga berantakan, anak sampai harus cari uang sendiri buat kuliah. Terus apa yang membuat sekarang Bu Putu tuh jadi berubah total gitu loh, jadi happy, kata-katanya juga positif, sama orang negatif juga udah nggak sensitif atau seperti dulu gitu. Apa sih yang bikin dari kondisi terpuruk banget sampai sekarang Ibu happy banget gitu? Sebetulnya nggak langsung sih Mas, nggak langsung. Karena dulu karena lingkungannya negatif, menghadapi situasi-situasi yang serba negatif, susah banget untuk berpikir positif. Tapi di bisnis ini tuh luar biasa. Makanya aku sekarang itu kadang-kadang sedih banget kalau orang nggak mau masuk ke Network 21. Karena Network 21 ini yang lambat atau cepat itu membersihkan pikiran-pikiran yang kotor, yang negatif-negatif itu gitu. Bisa dibalik 180 derajat sehingga melihat semua hal itu jadi positif gitu. Saya juga nggak tahu dari mana, tapi yang jelas CD, audionya itu, kemudian buku-bukunya, pertemuan-pertemuannya, lingkungannya, upline-upline-nya itu luar biasa. Kalau saya melihat begini, yang saya syukuri kadang-kadang saya itu terenyuh ya, terharu gitu. Upline-upline-ku itu tidak seagama dengan aku. Kadang beda etnis, ya, beda suku gitu. Tapi kenapa mereka peduli? Hidup seperti ini sebetulnya yang aku inginkan gitu. Andaikan semua orang tahu tentang Network 21 dan lingkungannya, semua orang pasti mau lah bergabung di tempat seperti ini gitu. Cuman sayangnya kan nggak semudah itu. Saya juga ingat waktu saya kan juga nggak semudah itu waktu dimasukkan Rahmasari ke pertemuan gitu. Jadi itu memang apa ya kalau orang Islam bilang itu hidayah gitu ya, dapat petunjuk dari Tuhan gitu, ada campur tangan Tuhan gitu, rasanya gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya ngajak orang gitu, terus orangnya nggak mau, saya bilang seandainya kamu tahu seperti yang aku tahu tentang usaha ini, kamu nggak bakal nolak, kamu malah mencari-cari lingkungan seperti yang aku dapetin sekarang gitu. Tapi kan nggak semudah itu, orang kan, ya aku ingat aku dulu gitu. Iya, andai kan aku jadi dia, mungkin aku juga seperti aku dulu gitu, menolak, negatif. Karena di sini kan masih negatif semuanya. Kacamatanya itu kacamata negatif gitu. Nah, makanya lingkungan Network 21 top markotop. Nggak ada duanya di dunia. Sesulit apa sih Bu? Boleh cerita nggak? Bu Putu dulu sesulit dan sekeras apa gitu menolak Rahmasari? Boleh cerita? Ada, mungkin masih ingat. Masih ingat, karena aku dulu kan cari uang susah, cari uang susah, dan orang tuaku mengajarkan kita harus jujur. Tapi setiap kali aku jujur, justru aku kena tipu gitu. Kenapa orang-orang nggak bisa jujur gitu? Jadi rasanya lama-lama ya udah kalau mereka nggak jujur, aku juga nggak jujur gitu. Nah kan lingkungan seperti itu kan jelek banget. Tapi aku nggak bisa keluar dari lingkungan seperti itu. Jadi salah satu contoh. Kalau aku jahit, terus aku tularkan ilmu jahitku ke teman, kalau dia bikin tempat jahitan sendiri, dia jadi sainganku. Gitu. Kan jadi sainganku. Kalau di sini kan enggak. Kalau aku bisa bantu orang, terus dia sukses, aku juga lebih sukses. Kan beda. Itu yang orang tidak tahu, sisi-sisi yang seperti itu. Nah, waktu dulu kan aku tuh disuruh baca buku sama Rahmasari, buku berpikir berjiwa besar, itu buku-bukunya yang positif tuh. Kan nggak suka Mas, bukunya tebel-tebel, nggak ada gambarnya, nggak menarik gitu kan, lebih suka koran, isinya negatif-negatif, gosip-gosip.
terus majalah Kartini, Femina kayak gitu-gitu yang seru-seru gitu. Nah ini kok kita seperti diberitahu bahwa hidup tuh harus begini, hidup harus begini. Nah pelan-pelan. Nah lama-lama ya dari buku-buku itulah saya jadi ngerti, karena mungkin karena saya kolerik, kalau dikasih tahu mesti ngeyel, gitu. Merasa pinter, merasa paling bener, gitu, merasa udah tua, pengalaman, gitu. Jadi ya kata Pak Paul itu benar tuh, kalau orang sok tahu itu biasanya cepet bosok, gitu. Tapi nah, yang nyaris bosok. Gitu. Nah, yang aku tanyain tuh seberapa keras Ibu menolak Sari untuk Ibu ikut MW-nya gitu sebelum masuknya? Oh gitu. Itu soalnya gini, aku tuh pengen selama Sari itu cepet lulus kuliah, terus kerja. Kerja seperti orang-orang di luar itu, kerja cari duit, bantuin aku gitu. Iya. Nah, tapi Sari kan di sisi yang berbeda. Dia sudah melihat tentang usaha ini. Wah, berantem terus, Mas. Aku tuh sama Sari tuh dulu CS-an gitu, CS-an banget gitu. Tapi gara-gara usaha ini berantem setiap terus. Hari. Pokoknya aku nggak mau, ya mau gitu. Terus ya yang membuat saya berubah ya waktu dipaksa datang ke leadership seminar itu berubah total. Jadi terus langsung beda gitu aja. Oh, lingkungannya bagus ya. Cuman tapi gengsi gitu. Gengsi. Mau ngapain dia bagus gitu gengsi. Apalagi sama anak ya. Iya, gengsi Paul. Apalagi udah sempet negatif ya, Bu ya. Oh, itu sekarang aku ternyata aku salah gitu kan, susah banget pasti ya. Oh, itu kalau orang kolerik kan minta maaf susah. Iya. Salah susah kan gitu. Betul. Nah, itu nggak gampang itu. Jadi di sini perang dengan diri sendiri itu butuh perjuangan luar biasa. Nah, Sari pintar kalau ngasih buku itu ya nggak bilang ini dibaca gitu, enggak, cuma diletakin gitu aja. Dia pulang ke Jogja tak baca gitu. Coba kalau aku dikasih tahu langsung bisa berantem. Tapi kalau aku baca, aku lihat, oh iya ya, jadi seperti dikaploki buku sendiri. Iya. Aku seperti ditempelin buku itu, tapi nggak bisa marah gitu, karena benar semua. Oh iya, aku ini. Nah itu yang sebetulnya yang pelan-pelan mengubah Ibu ya. Bisa, ya pelan-pelan melawan diri sendiri. Paling nggak suka baca buku itu aku. Paling kalau Sarinya sekarang ini, kalau Sari di rumah bukunya nggak dibaca kali Bu ya, gengsi. Oh enggak. Enggak, gengsi banget. Nih. Mau baca buku pokoknya taunya dia aku nggak baca gitu. Oke. Ada yang nanya nih Bu Putu. Masih ingat nggak home meeting pertamanya Bu Putu? Boleh ceritain nggak? Akhirnya bikin home meeting gitu, atau mungkin home meeting yang pertama kali Bu Putu datengin, presentasi pertama. Aku tuh home meeting itu dijebak. Kan dulu aku dibantu sama Bayu Haryo, itu dibantu sama dia. Terus waktu itu aku sudah ngundang teman-temanku gitu. Nah dia bilang nanti ya aku mau datang mah katanya gitu. Begitu jamnya dia nggak ada. Wah ini karu-karuan. Nah, tapi orang kolerik kan nggak mau kelihatan bodoh gitu ya. Ya udah, aku ngawur aja presentasi bisa-bisaku gitu. Habis selesai, Bayu langsung tepuk tangan gitu di pintu. Wah, aku mau marah tapi ada orang-orang jadi aku nahan diri gitu rasanya mau awas kamu ya gitu. Nah, begitu setelah selesai Bayu bilang, "Nah, Pak, nyatanya bisa loh Mama." Mungkin itu salah semua tapi dia tetap bilang bagus gitu. Ya sudah sejak itu aku enggak mau tergantung gitu ya. Aku harus bisa sendiri gitu. Jadi dijebak. Itu pertama kali. Oke. Memang untuk orang-orang koleris mungkin perlu dijebak ya. Nggak bisa disuruh kan soalnya. Kalau nggak dia nolak terus. Iya. Ada pertanyaan lagi, Dev? Ada sih tadi banyak, cuman hilang nih di sini. Aku cari dulu ya. Sambil Devi lagi cari pertanyaan, aku nih yang nanya-nanya. Nah, dulu Bu Putu kan menjahit. Itu kenapa jadi penjahit? Apa memang dari dulu hobi jahit, terus dibisniskan jadi penjahit, atau gimana, Bu? Enggak, aku kepepet. Oh, kepepet. Sebetulnya awalnya itu nggak jahit. Sebetulnya aku tuh awalnya itu jualan es mambo, jualan makanan kecil-kecil untuk sekolah-sekolah itu gitu. Terus lama-lama itu ada temanku yang bilang, kamu kan bisa jahit, tau dong Mbak aku jahitin gitu.
Nah, terus aku jahitin bajunya dia gitu. Terus habis itu diopai, bisa nih buat cari duit gitu. Ya berawal dari situ. Terus aku mulai terima jahitan satu-satu. Cuman murah, Mas. Aku nggak pasang tarif yang mahal gitu. Yang penting pokoknya buat belanja besok bisa. Apa sih yang Ibu jahit apa tuh? Baju-baju zaman itu tuh baju-baju buat pergi atau baju-baju? Iya, baju-baju. Kalau sama Sari itu kan aku pengen anakku tampil bagus, tapi aku kan nggak bisa beli kainnya. Ya udah, bajunya dia dipermak. Kalau awalnya dipakai disban, diganti renda, diganti kancingnya, diganti seolah-olah baru, padahal itu sebetulnya baju lama dipermak gitu. Itu awalnya. Iya. Nah, teman-temannya juga lihat gitu, kok bagus bajunya, padahal itu betulnya baju lama. Jadi Bu Putu bukan penjahit modiste gitu ya, yang pakai nama terus di mall gitu. Enggak ya? Enggak. Jadi otodidak, Mas. Aku dulu nggak les. Jadi motong-motong sembarang gitu. Karena otodidak aja belajar. Yeah. Tapi untung punya mesin jahit ya, Bu? Untungnya punya mesin jahit. Iya, mesin jahit 1 waktu itu. Dari jahit itu lama-lama aku bisa beli sampai 4. 4 mesin jahit. Yang jahit siapa aja? Iya. Ada asisten. Ada Mbak Tuti, asistenku. Itu yang jahit baju. Keren. Nih Bu, ada lagi yang nanya nih. Gimana cara kita menyikapi orang yang merendahkan kita? Iya. Ya, kita kan mungkin Bu Putu punya pengalaman tuh. Misalnya, pasti banyak nih. Pasti banyak. Ya. Boleh gimana tuh, Bu, kita yang menyikapi supaya kita nggak sakit hati, supaya kita nggak apa ya kalau istilahnya orang Jawa mutung gitu, nggak mutus-mutung malas gitu. Iya, yang menghina banyak, banget. Cuman aku ingat banget Mas Risto selalu bilang impian, kekuatan itu dari impianmu gitu. Karena kalau kita impiannya kuat, itu penolakan, penghinaan itu bisa EGP gitu. Misalkan mereka, Mas Risto sering bilang kan mereka tuh cuman mengganggu aja gitu loh, mengganggu aja, tapi nggak sebetulnya mereka cuman ngomong doang, asal ngomong gitu, asal ngomong aja gitu. Sebetulnya itu. Nah, kadang-kadang kan kita itu makan hati gitu, kalau terlalu banyak dihina gitu, makan hati. Tapi waktu itu ingat lagi impianku. Kalau aku berhenti, dia itu sedang nunggu aku berhenti gitu. Nah, dalam hati aku cuma gitu ya, jangan mati dulu ya sebelum lihat aku sukses. Gitu. Selalu dalam hati gitu. Jangan mati dulu loh sebelum aku sukses gitu. Nah itu gitu. Caranya. Tapi biar aku nggak bengkel gitu. Iya, biar kita nggak kalah ya. Aku sering mengeluh. Aku sering ngeluh ke Mas Risto, aku kok ditolak terus gitu. Nah, itu loh Mas Risto pernah bilang, cari 3 penolakan yang ibu tidak akan pernah lupa. Gitu. Nah itu yang aku cari gitu. Wah ya sudah kalau gitu sekarang dibalik aja. Kan ditolak orang terus. Sekarang dibalik. Mas Risto bilang, balik aja sekarang cari penolakan. Nah ya udah tak ngitungnya, udah ditolak banyak sekali. Aku udah terus bilang sama Mas Risto, aku udah ditolak banyak orang loh gitu. Nah, ya bagus gitu. Ibu mau nggak jadi besok jadi pembicara gitu, Mas Risto? Kalau lari kan senang gitu. Oh mau gitu. Cari 3 penolakan yang ibu nggak bakal lupa. Nah terus mencari itu. Nah sampai sekarang 3 itu aku nggak bisa lupa. Nah boleh cerita lagi nggak? Ceritain deh Bu. Nah sebelum ke pertanyaan berikutnya, 3 supaya teman-teman nih yang dengerin tahu bahwa penolakan itu pasti dialami semua diamond ya. Iya. Penolakan yang pertama waktu aku presentasi ke Demak. Perjalanan ke sana itu sebetulnya Demak itu cuma 30 kilo dari Semarang. Cuman karena waktu itu jalannya macet sehingga 2 jam perjalanan. Nah aku ke sana. Sebetulnya aku tuh sudah nggak enak hatiku karena yang mau janji presentasi bikin home meeting itu seorang kepala sekolah. Nah aku sudah bilang, Pak ini kan jam sekolah. Nggak apa-apa, kan saya kepala sekolah, dia bilang gitu. Saya kan Mas Risto bilang kita harus profesional, mengadakan itu jangan sampai mengganggu pekerjaan kan gitu. Nah sampai di sana aku sudah menyampaikan itu ke Pak Kepala Sekolah karena dia orang baru. Terus dia bilang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, masuk aja. Nah sebentar lagi kita mulai. Ya udah kita masuk. Ada Pak Guru, Bu Guru duduk-duduk di situ gitu semuanya. Habis itu kita pasang whiteboard. Saya pasang bawa whiteboard sendiri karena aku nggak mau mengganggu yang whiteboard di situ. Whiteboard sekolahan ya. Terus saya bilang selamat pagi gitu.
Nah, terus ada satu bapak-bapak itu, Pak Guru bilang, interupsi gitu. Aku belum ngomong apa-apa kok interupsi gitu. Iya Pak, ada apa? Aku bilang gitu. Terus ini waktunya sekolah, kita mau rapat sekolah. Ibu yang keluar atau kami semua yang keluar? Waduh. Aduh, itu rasanya Mbak, aduh rasanya pengen nangis, pengen nyungsep itu kepalaku mau tak sungsepi kemana gitu. Malunya luar biasa. Itu di depan orang-orang gitu Bu ya? Ibu dipermalukan di depan orang-orang? Iya, ibu yang keluar atau kami semua yang keluar gitu. Ya Pak, saya yang keluar gitu. Sebetulnya saya lega dia ngomong gitu supaya aku cepat keluar gitu. Buktikan ke kepala sekolah tadi ini loh bener nih loh, aku cepat mau gitu. Nah, terus saya pulang. Nah, waktu itu saya mengajak satu downline saya yang itu bukan grupnya dia, ini crossline gitu. Nah, dia lihat saya cuma mikir, ini aku sikapnya harus bagus nih. Kalau sikapku jelek, wah dilihat sama murid ya, ajak murid gitu. Iya, ngajak murid. Terus habis itu yaudah saya itu beres-beresin semuanya, saya pulang. Nah, di mobil saya setel CD kaset, waktu itu masih kaset. Nah, setel aja kasetnya. Nah, saya tuh sudah mau nangis itu rasanya. Nah, si donen saya gini, Ibu, kalau aku jadi ibu tadi, aku yang jadi ibu, aku bisa nangis tadi di situ. Dalam hati ini aku juga mau nangis gitu. Tapi gengsi mau ngomong gitu. Ya udah pulang. Itu pertama aku nggak bisa lupa. Tak terlupakan. Pengalaman kedua. Tak terlupakan. Ya, yang kedua itu waktu aku bantu ibu-ibu, suaminya negatif. Nah, terus ibu itu ngotot aku supaya home meeting ke rumah dia. Aku tanya, sekarang bapak pulang jam berapa? Ya sekitar jam 5:30 mau maghrib katanya gitu. Ya udah kalau gitu kita adakan jam 4 supaya nanti jam 5 selesai gitu. Terus udah. Aku tengah-tengahnya presentasi udah banyak ibu-ibu gitu di situ pakai daster, pakai apa, ada yang nyusuin anaknya gitu. Bapaknya itu datang pakai mobil, datangnya itu 4:30. Lah, cepet banget gitu. Tapi udah terlanjur di tengah-tengah, aku lanjutin. Bapaknya itu langsung masukin mobil ke garasi. Nah, di garasi itu ada pintu masuk ke ruang tamu gitu. Nah, di situ pintunya dijedor, marah nih. Tapi ingat Pak Robert bilang, selesaikan yang sudah dimulai gitu. Ya udah aku selesaiin walaupun ini belepotan nggak karuan gitu mungkin suaranya. Masuk gitu, dia masuk mungkin karena lihat saya kok nggak berhenti. Nah, dia keluar dari pintu masuk yang dari dalam itu. Dia bilang, "Ibu tadi masuk dari pintu mana?" Waduh. Saya bilang, "Di situ, Pak. Saya nunjuk pintu ruang tamu." Keluar. Aku nggak ngizinin Ibu MB di sini. Keluar sekarang gitu. Waduh, rasanya, oke Pak, saya keluar. Saya beres-beresin, saya nangis aku di. Ya Allah, aku nggak pulang dulu, muter-muter dulu, ngabisin kaset. Pokoknya aku harus menghapus itu tadi 3 kaset. Setelah 3 kaset aku baru pulang. Gitu. Jadi dibersihin dulu pakai. Langsung ya. Jadi sorry, saya potong, dibersihin dulu ya. Kesalahan tadi pakai kaset, pakai audio, baru ibu pulang ke rumah. Oke. Pulang, luar supaya biasa. aku nggak membawa sedihku di rumah. Yang terakhir, yang ketiga itu menjelang mau jadi diamond. Kan masih kurang nih, wah aku presentasi lagi. Nah, begitu aku presentasi, itu orangnya itu di meja kerjanya, kakinya itu ke atas gini. Nah, aku di depannya gini, Mbak. Jadi wajahku itu hampir kena sepatunya gitu. One on one ini. Dulu pakai HP itu sambil nggak tahu telepon sama siapa, nggak dengerin saya gitu. Pak, ini saya didengerin nggak ya? Aku bilang gitu. Terus dia, ya dengerin, udah langsung aja gitu. Terus dia masih main HP gitu. Selesai itu dia cuman pertanyaannya gitu. Angka yang terakhir. Yang terakhir kan 60 juta dulu diamond itu. Dia bilang gini, coba Ibu bisa sampai ke situ dulu. Kalau Ibu sampai bisa ke situ, saya mau telanjang di Simpang 5 gitu loh, Mbak. Waduh. Itu beneran telanjang nggak dia? Itu? Beneran telanjang. Loh beneran, Mbak. Beberapa tahun aku nggak tahu. Adik aku kan sama adikku. Dia bilang gini waktu aku muter di Simpang 5, dia bilang gini, ini beneran loh, Mbak. Dia bilang gini, Mbak, kamu jangan menengok ke kiri. Katanya gitu. Kenapa emangnya? Ada orang gila baru, katanya gitu. Orang gila baru gimana?
Ya itu kayaknya orangnya masih bersih, telanjang katanya gitu. Terus saya diam, ya karena saya dilarang tadi, jadi malah jadi pengen lihat. Pasti itu. Pengen lihat, Bapak ada orang gila baru gitu. Begitu noleh, aku ingat banget wajahnya, Mbak. Loh, itu kan orang yang dulu nyumpahin aku kalau jadi dapat penghasilan itu dulu. Kalau Ibu bisa, aku mau telanjang di Simpang 5, telanjang beneran loh, Mbak. Makanya kita ngomong tuh harus hati-hati. Iya, itu orang yang sama ya. Iya, nggak pernah bisa lupa 3 hal itu. Jadi ya, luar biasa ya. Otak bawah sadar ini nggak bisa, memilih gitu. Jadi semua terekam semuanya. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Padahal kita nggak bermaksud nyumpahin dia kan ya. Iya, dia sendiri yang ngomong gitu ya Bu ya. Dia sendiri yang ngomong gitu. Nah, aku cuma kaget aja gitu. Itu. Oke, menarik banget. Kita belum pernah dengar itu. Berkat saya jadi dia telanjang. Iya, aku belum pernah dengar nih cerita yang ketiga ini. Kalau yang pertama, kedua aku pernah dengar. Terus cerita-cerita itu ya, cerita-cerita Ibu itu yang menyakitkan itu, gimana sih rasanya setelah Ibu berhasil di MW jadi diamond, jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun gratis dibayarin, menikmati trip-trip yang nggak orang-orang lain nggak biasa gitu. Rasanya gimana? Itu Mas, waktu aku jadi diamond, Rahmasari ngingetin gitu. Mama ingat nggak ada orang yang dulu jumpain itu yang mau keliling telanjang di Simpang 5? Oh iya, aku ingat gitu. Wah, setelah diamond baru berapa bulan gitu Mas, aku semangat 45 nih. Minta diantar sama adikku, ayo aku antar ke tempat yang dulu itu gitu. Mau aku di sini panas gitu, masih panas. Di sana itu rumahnya sudah ada tulisannya dalam pengawasan bank. Aku tanya sama satpamnya di situ, ini rumahnya orangnya di mana? Oh ini sudah punyanya bank Bu, katanya gitu. Kayaknya disita bank gitu. Oh gitu. Ya udah. Terus habis itu aku pulang sudah lupa. Kira-kira 2-3 tahun kemudian, sebelum aku ketemu dia telanjang itu Mas, itu aku beda gitu. Punya perasaan yang beda. Perasaanku gini. Aku harusnya terima kasih sama orang-orang yang menolak aku, orang-orang yang menghina aku. Mungkin mereka dipakai Tuhan untuk membuat aku berhasil. Gitu. Karena kan karakter saya kolerik. Kolerik itu butuh penghinaan. Kolerik itu nggak butuh dilos-los gitu kan. Keras ya. Hina gitu. Karena kalau dihina marah gitu. Marahnya itu karena kita di network itu jadi marahnya diarahkan menjadi yang positif. Itu yang saya rasakan. Jadi pengen buktiin juga kan ya. Pengennya terima kasih gitu. Rasanya pengen terima kasih sama orang-orang itu gitu. Iya, bagus. Orang-orang yang menghina. Karena mereka andil membuat aku berhasil. Iya, bagus. Thank you. Terus apa tadi Mas Wisnu? Perasaannya waktu pas di luar negeri itu ngerasa itu lunas nggak sih, sakit hati itu? Lunas Mas, rasanya aku mau mengalami kayak begitu lagi. Kalau aku seperti ini, rewardnya seperti itu, hasilnya seperti ini, aku mau deh lebih keras dari itu, aku mau gitu. Rasanya gitu. Jadi bukan aku nggak mau lagi yang amit-amit, enggak. Mungkin lebih sabar gitu ngadepin. Kasihan ya. Kalau dulu aku ditolak itu marah, sekarang kalau aku ditolak aku justru kasihan sama yang nolak itu. Dia nggak tahu betapa luar biasanya bisnis ini. Bisnis ini kalau sekarang saya bilang ini bisnis dunia akhirat. Gitu. Makanya kalau banyak yang tanya gini, katanya udah diamond, katanya sudah mau pensiun, nggak ngapa-ngapain, kenapa masih ngapa-ngapain? Gitu. Nah, gimana tuh? Loh, sebaik-baik manusia itu kan kalau bermanfaat untuk banyak orang. Nah di bisnis ini seperti alat buat saya menjadi orang baik, menolong orang. Coba Mbak, kalau misalnya aku tidak ada di bisnis ini, aku kasih apa ke mereka? Ilmu apa yang aku tak kasih ke mereka? Gak ada gitu. Nanti jahit belum tentu orang yang suka jahit. Tapi kalau di usaha ini kan banyak buku-bukunya yang membuat kita lebih bijaksana gitu. Kan orang itu semua makin tua. Tapi tidak semua orang bisa bijaksana gitu ternyata. Bagus tuh. Semua orang umurnya makin tua. Semua orang umurnya makin tua tapi nggak semua orang makin bijaksana, Bu ya. Iya. Kadang-kadang mereka tua aja gitu, tapi seperti anak-anak kecil gitu.
Mereka seperti sikapnya kayak anak kecil, ya minta dimanjakan, minta gitu. Kalau saya enggak, saya bersyukur banget tidak merepotkan anak-anak, karena itu dream saya. Saya bisa mandiri gitu. Jadi kalau yang dikerucut itu kan ada berapa persen persen gitu. Nah, saya belum yang atas belum gitu. Tapi minimal yang 4% itu saya termasuk di situ. Karena saya mandiri, saya nggak ngerepotin siapa-siapa. Itu. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Itu luar biasa loh. Bisa Bu Putu bilang di usia Bu Putu sekarang gitu, bahwa saya mandiri, saya nggak butuh bantuan siapapun. Itu tidak tergantung siapapun. Itu luar biasa gitu loh. Ini tadi ada pertanyaan menarik banget Bu Putu. Bu Putu ini kan sponsornya anak ya. Anaknya Bu Putu nih. Rahmasari. Nah, Rahmasari. Gimana sih cara membedakan bersikap antara Bu Putu sebagai kepada upline atau kepada anak gitu. Jadi upline ini anaknya ya, sponsornya anaknya. Boleh nggak Bu ada cerita menarik atau tips? Cara bedainya gitu. Kadang-kadang itu pakaian itu juga mempengaruhi. Kalau saya lagi ngobrol di tempat tidur sama-sama pakai daster gitu, wah bisa berantem nanti lama-lama. Aku nggak terima gitu Mbak, kalau aku dinasehatin gitu. Tapi kalau aku sudah mindsetku di sini tak style, ini aku downline, ini upline-ku. Aku pakai pakaian rapi dan aku seperti ngantor ngadep bos gitu. Ngadep orang yang mau mengarahkan aku bisnisku seperti apa gitu. Ya udah, aku pakai pakaian rapi, aku ngadep, aku minta waktu konsultasi. Ya udah, kita resmi. Ini semua otakku tak set bahwa aku lagi ngomong sama upline gitu. Harus ngeset. Kalau enggak, apalagi kalau sudah bajunya sembarangan, wah. Harus sebagai anak dan ibu gitu. Ya. Iya. Makasih tuh, bagus banget tipsnya ya. Tapi nggak gampang itu, aku tahu banget tuh, apalagi Bu Putu koleris ya. Jadi harus rapi. Nggak gampang. Pakaian menentukan dan itu butuh kerendahan hati yang luar biasa loh. Iya, butuh kerendahan hati yang luar biasa gitu. Dari orang tua ya kan. Rahmasari dulu kan selalu nyuruh aku, udah Mama sana konsultasi sama Mas Risto, kan selalu gitu. Sama Mas Risto, sama Pak Paul, sama Pak Robert. Sama Bu Ineke, udah nggak usah Pak sama aku karena berantem terus gitu. Nah, tapi begitu gimana caranya supaya aku karena aku takut dulu sama Mas Risto, aku takut. Mama aku takut sama Mas Risto, aku bilang gitu. Mas Risto itu galak. Ya nggak apa-apa, Mama itu kalau sama aku tambah Mama yang galak katanya gitu. Kalau sama Mas Risto kan digalai, biar aja digalai gitu. Aduh, aku takut banget dulu sama Mas Risto. Nah, itu pertanyaan berikutnya tuh, Bu. Kenapa takut sama yang namanya Mas Risto itu? Pernah digigit kali atau apa? Galaknya seperti apa gitu? Mungkin ada cerita yang saya lupa kali. Kalau sekarang itu aku merasakan, ya bener, nasihatnya tuh bener. Ya salah satu gini, Mas, aku tuh nggak punya uang. Aku kok suruh beli kaset, suruh beli buku. Aku tuh nggak punya uang. Alasan, pokoknya alasan banyak. Lah Mas Risto itu ngomong gitu, Ibu mau uang apa mau alasan? Gitu. Ya mau uang. Ya kalau mau uang ya nggak harus punya alasan. Kalau mau cari alasan, aku punya 1000 alasan, mau gitu. Aku kalau inget-inget pulang tuh nangis. Tapi sekarang itu ya bener juga. Kalau aku mau sukses ya nggak boleh punya alasan. Maaf ya Bu. Nanti Mas, setelah gitu. Minta maaf. Sekaligus. Makasih loh Mas. Buat teman-teman ada leader di sini yang mungkin dulu pernah tersinggung sama saya minta maaf. Mumpung masih hawa lebaran. Ya. Tapi memang Bu dulu galak dia Bu, sekarang udah gak galak dia. Terus lagi Bu, mau ditambahin. Iya benar, makanya itu donain-donainku itu kalau tak kasih tahu bilang gini, mosok toh gitu. Aduh, dulu tuh gak ada yang nyuteng masalahnya. Iya. Mas Risto itu galak, enggak katanya gitu. Sekarang baik banget gitu. Tapi gak ada yang percaya sekarang ini Mas. Kalau aku cerita tentang Mas Risto dulu gak ada yang percaya. Iya. Apalagi yang dulu core meeting yang disuruh bawa itu. Boleh cerita nggak Bu gimana tuh? Zaman dulu. Ya coba Bu ceritain Bu, supaya mereka tuh tahu seperti apa sih kita dulu gitu. Saya merasakan kualitas Leaders Club sekarang dengan kualitas Leaders Club zamannya Mas Risto dulu yang membina kami itu beda loh. Leaders Club yang dulu itu betul-betul mateng, betul-betul leaders. Nah gimana coba? Mengeterapkan disiplinnya luar biasa.
perjalanan dari Semarang ke Jogja. Syarat untuk ikut core meeting harus bawa dream book sama bawa produk yang dipakai. 15 dulu ya. Harus dipakai. Nah, saya kan sama Bayu Haryo. Jadi enggak boleh berdua gitu, enggak boleh. Jadi harus punya masing-masing. 10 item gitu. Bawa gitu. Nah, sampai di tengah jalan aku inget banget ada Christian tuh. Mudah-mudahan Christian denger tuh. Christian Eko Christian tuh bilang gini, Christian Eko, Bu, dream book saya ketinggalan. Udah sampai tengah-tengah kok mau pulang. Ambil dream book. Enggak, bukan kamu di setrap ya, enggak urusan. Pokoknya harus sampai sana gitu. Nah, sampai sana Chris nggak boleh masuk karena dia nggak bawa dream book. Nah, itu loh disiplin kayak gitu. Jadi nggak bawa produk, dihitung beneran loh, Mbak. Iya, dihitung di depan pintu ya. Iya, aku tuh yang hitung dulu di depan pintu. Ini penjaga pintunya dulu, Bu. Kalau kurang nggak boleh masuk. Iya. Nah, coba sekarang kan nggak kayak gitu. Iya. Tapi itulah yang membuat kami tuh matang gitu rasanya. Leaders Club dulu tuh, waduh, luar biasa. Luar biasa. Itu Mas Disto itu top. Yang nggak kuat ya udah biarin aja gitu. Kuat. Tapi yang kuat sampai sekarang luar biasa gitu. Nggak ada yang disayang-sayang, Bu ya. Iya. Oh, nggak ada. Mas Disto nggak ada yang nyayang-nyayang. Wah, semua dikerasin gitu. Jadi kalau inget-inget itu kayak tentara. Kayak tentara sama. Iya, dulu gitu sih. Tapi top hasilnya. Saya merasakan mungkin cocok untuk koleri kali ya. Kalau mati semua. Benar. Sakit hati semua. Pasukan sakit hati. Benar, yang melankoli sakit hati. Tapi saya tetap minta maaf loh, Bu. Minta maaf, Mas. Dan teman-teman yang dengar sih. Iya, mumpung masih ini kan. Iya, suasana lebaran. Maaf lahir batin dulu. Pasti yang dengar juga banyak tuh kalau di interview ya. Sayang, untungnya belum ada kamera, nggak di syuting. Emang ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi apa ya? Tadi tuh hilang. Tadi tuh ada yang nanya, gimana sih kalau koleris itu ngilangin apa ya? Ini nih ada. Gimana cara menyikapi kegagalan kecil yang kita hadapi dalam menjalankan bisnis ini? Saya kolerik, sanguin, kadang-kala jadi bumerang. Nah, ternyata benar yang dikatakan upline. Bukan pada saat kita join itu dihitungnya, tapi di saat kita membuat keputusan untuk sukses. Pada saat kadang-kadang kan join aja gitu, kadang baca buku, kadang datang pertemuan, kadang presentasi, kadang enggak, pokoknya kadang-kadang semua. Kadang-kadang. Itu sebetulnya dia belum serius gitu. Yang dihitung itu adalah berapa lama, makanya saya bisa bilang aku 12 bulan bisa 21%. Itu sejak membuat keputusan sukses. Karena aku nantang Rahmasari. Oke, aku sekarang serius tapi kamu janji. Presentasi kan 6 sampai 12 bulan. Harus bisa sukses. Kalau sampai nggak sukses, awas. Gitu aku malah ngancam Rahmasari waktu itu. Terus, iya boleh. Pokoknya 12 bulan ya, Mah. Tapi Mama harus ikutin semua 6 langkah, nggak boleh nawar. Hujan, badai, harus datang pertemuan. Nggak, walaupun itu kan dulu BBS-nya di Jogja. Di Jogja ya kan? Kadang di Jakarta dulu. Nah, itu kan nggak boleh absen gitu. Jadi apapun yang terjadi, aku harus melakukan semuanya. Nggak boleh nawar pokoknya. Iya betul, begitu disiplin itu ternyata 12 bulan gitu. Dulu ada semboyan nih, Bu, get discipline, go diamond. Iya. Go diamond, iya. Get betul. disiplin, go diamond, iya benar. Iya. Mungkin itu kali yang perlu buat IBO sekarang ya, Bu, disiplin ya. Boleh kasih? Ya, disiplin. Iya, betul. Kadang-kadang ya musuh terbesar di bisnis ini sebetulnya diri sendiri kok, Mas. Sebetulnya. Ya kan, soalnya kan nggak ada bosnya. Upline-nya nggak bisa marah-marah. Apalagi sekarang masih stok bayian gitu. Wah, wes nggak ada yang dimarahin. Susah nih. Udah nggak suka marah-marah. Karena kan nggak bisa marah. Iya. Coba kalau kayak dulu. Kalau aku nggak ketemu Mas Stok yang dulu, mungkin aku nggak sukses loh. Peluru marahnya udah habis, Bu. Jadi udah keluar semua. Udah bertobat. Ini ada pertanyaan bagus nih, Bu. Bu, ada pertanyaan. Bagaimana kabarnya Karimunnya? Udah ganti ya katanya. Oh gitu. Karimun. Oh, iya, Karimunnya tak boleh cerita tentang Karimun, Bu. Oh gitu. Yang mana yang beli Karimun? Ya pertama kali beli mobil. Ya. Perasaannya beli mobil pertama. Aku tuh pengen
Nah, aku tuh pengen punya mobil. Sebenarnya itu adalah mobil bekas. Nah, di perjalanan waktu mobil bekas tuh banyak yang mogok. Wah, nanti kalau aku punya mobil bekas, mogok gimana? Nah, terus aku kan belum bisa berpikir yang besar. Aku mikirnya, aku pengen beli mobil, tapi yang baru, tapi yang murah gitu. Nah ini loh konyolnya itu kok mikirnya yang murah gitu. Cari seluruh Indonesia itu yang paling murah si Karimun itu. Harganya 76 juta. Gitu. Yang lainnya kan di atas 100 waktu itu. Baru itu ya, Bu? Udah. Iya, baru. Cari gambarnya di tempat katanya Mas Risto dulu kan ngasih contoh, datang ke dealernya, naik mobilnya, gitu, cium wangi motor mobilnya, gitu. Wah, saya ikut kayak gitu itu. Ibu lakukan itu ya? Dealer. Iya, persis apa yang dikatakan Pak Ompa kan juga melakukan itu. Nah, Ompa, akhirnya saya juga melakukan tak cium wanginya. Pokoknya membayangkan bahwa aku naik mobil itu. Terus ngambil brosurnya. Nah, brosurnya itu saya tempel di buku Dreambook, di tempat kap lampu sebelah tempat tidurku, yang satunya di daun pintu lemari pakaianku. Pak lihat terus, tiap kali ada mobil Karimun lewat, mobilku gitu. Nah, terus akhirnya ya kebeli. Itu 1,5 tahun lebih cepat dari target dari goalnya, dari targetnya 1,5 tahun lebih cepat. Dari goal. Ternyata itu gambar itu ditempel itu mempercepat. Oke, catat tuh ya. Iya. Jadi Mas Risto juga bilang suruh nulis Dreambook itu toh. Wah, saya tulis itu sudah hampir 500 lebih. Ya sekarang kalau 300-an lebih udah jadi kenyataan. Saya ulangi Bu ya. Dari 500 impian yang Ibu tulis, 300 lebih sudah jadi kenyataan. Sudah jadi kenyataan. Penting tuh catat teman-teman ya. Sekarang mulai banyak yang malas nulis soalnya Bu. Iya, padahal itu penting loh. Penting banget ditulis itu. Jadi sekarang jangan sepelekan menulis itu. Iya. Beda ya Bu, ngetik pakai jempol tuh beda. Ngetik sama nulis kan beda. Beda. Dan juga harus ditempel di mana-mana gitu. Iya, benar. Yang zaman dulu kan semua ditempel gitu. Jadi ditempel mata di tembok, ini melihat terus. Lihat terus, ya. Udah siap banget. Sebetulnya kalau mereka masih mau pakai yang itu, sekarang gambar-gambar lebih gampang. Dulu kan koran, majalah diguntingi. Sekarang kan browsing kan banyak, di print tinggal ngeprint. Bagus. Iya, benar-benar. Cari gambar uang aja dulu kan susah. Iya. Kan cari iklan uang gitu. Iya, mesti di koran-koran, di majalah bekas. Iya, makanya dulu kita berburunya majalah bekas kita. Ke tempat-tempat orang betul, jual. betul. Majalah bekas. Bu Putu, aku mau tanya. Bu Putu kan jalan-jalan keluarga setahun sekali, ALS selalu qualified tanpa alasan ya. Sepanjang jalan-jalan ke luar negeri yang paling berkesan yang mana Bu? Mungkin 2 tempat kali atau 2 trip yang paling berkesan. Alaska, Mas. Alaska. Kenapa Bu? Salju. Oh, pertama kali. Kan kepengen lihat salju. Selama ini kan lihatnya cuma di Friendster aja. Saljunya. Aku pengen gimana caranya megang itu. Nah, waktu itu kan musim panas. Kalau nggak salah waktu kita ke Las Vegas itu ke Alaska itu kan lagi mencair. Iya, karena kalau musim dingin Alaska nggak bisa dikunjungi kan di bawah 0 dia. Iya. Nah, waktu itu aku cuma diem, Tuhan, aku tuh kesini itu pengen lihat salju. Aku cuma ngomong gitu sama dia, aku pengen lihat salju, tapi di mana saljunya kok nggak ada gitu. Nah, akhirnya itu disamperin Pak Renir Latif itu, terus diajak naik helikopter ya. Helikopter. Dia bilang, Bu, mau sewa helikopter, tapi satu orang $250. Enggak masalah, aku mau. Aku pokoknya harus tidur di salju. Aku pengen tidur di salju. Gitu. Akhirnya kita naik ke atas itu toh. Nah, di sana aku baru yang foto-foto sepuas-puasnya itu di salju. Itu yang tiduran di salju itu ya. Yang kedua, Bu, setelah Alaska, yang paling berkesan apa? Yang kedua itu di South Africa. South Africa, oke. Di South Africa, karena gambarnya tak tempel. Pernah ditempel di Dreambook? Tempel gambar South Africa, tapi itu ambil dari Satura Travel. Nempel aja kan, kalau orang belum pernah ke South Africa kan bayangannya
banyak orang hitam gitu toh, keriting rambutnya hitam. Iya, Afrika gitu. ya. Tapi itu ya ada tulisan South Africa, ya udah tak tempel aja, aku kepengen ke sini gitu. Nah, ternyata aku bisa masuk ke gambar yang tak tempel itu. Wow. Jadi hotelnya ya Sun City itu. Sama persis hotel yang ditempel Ibu itu. Sama persis. Hotel bintang 7. Hotel bintang 7 di dunia ya. Bintang 7, iya. Yaitu. Jadi Alaska yang, terbaik, ya. Alaska sama South Africa. Karena pertama kali tidur di hotel bintang 7. Sendirian lagi di situ. Iya. Jadi waktu mau tidur aku bilang sama downline-ku. Waktu itu aku bilang ini, kamu masuk ke kamarku ya. Kamu jangan pergi dulu sebelum aku tidur. Saking besarnya. Aku kan sendiri. Aku sendiri, kamarnya besar banget. Di pojok lagi. Terus akhirnya aku tidur, tahu-tahu dia sudah gak ada, ya udah. Tapi aku sudah tidur gitu. Tapi memang Bu Putu hebat tuh dari dulu sampai sekarang ya. Walaupun di trip kita terakhir juga, mana trip kita terakhir ya? Dubai. Ke Dubai itu Bu Putu luar biasa gesitnya ya. Ini yang suka ngikutin Bu Putu terus hilang nih istri saya ini suka panik. Iya. Tadinya berangkatnya bareng tiba-tiba Bu Putu kemana ya? Gak taunya lagi udah kesana kok sini. Cepet banget. Ternyata Bu Putu lebih lincah. Jadi ada yang tanya nih Bu, kenapa sih? Atau tipsnya apa Bu Putu sekarang di usia sekarang masih lincah, masih happy gitu, fisiknya juga masih kuat gitu Bu? Ternyata itu dari kalau fisik itu kita Nutrilite, aku yakin percaya banget Nutrilite. Terus itu mindset ini loh mindset ternyata. Ya. Bahaya banget. Soalnya teman-temanku tuh selalu bilang aku udah tua, aku mulai sakit-sakitan, aku pusing. Nah itu kalau diomongin terus kan bisa terjadi. Iya. Nah kalau itu kan ngomongnya beda. Aku bisa bangun tidur, aku di kaca, aku ngomongnya hari ini sehat, hari ini bahagia, hari ini rezeki berlimpah, hari ini aku happy banget. Pokoknya aku cerita yang aku mau, gitu. Ngomong gitu di kaca. Iya. Dan itu terjadi gitu. Makanya aku kadang-kadang ngomong, kan kayak wong gendeng katanya gitu. Kalau ngomong gitu ngomong kan sendiri. Enggak apa. Itu aku ngomong sama diriku sendiri kok. Di kaca itu kan cuma ada aku. Jadi seperti ada orang ngasih tahu aku bahwa hari ini happy, uang berkelimpahan, nggak kekurangan, bisa berbagi. Pokoknya aku ngomongnya yang positif gitu. Jadi Ibu Putu selalu mengatakan apa yang Bu Putu mau ya. Mau, iya. Bukan apa yang Bu Putu tidak mau terjadi. Tidak mau, iya. Aku takut loh Mas kalau ada orang-orang yang selalu ngomong dia sebetulnya nggak mau susah kayak gitu, tapi kenapa dia ngomong susah terus? Kalau ada grupku yang suka mengeluh gitu, aku takut, Pak jangan ngomong ngeluh terus, nanti terjadi. Gitu. Jadi siapa aja tak kasih tahu, hati-hati loh kalau ngomong. Aku dulu juga hidupku susah bukan karena Allah nggak sayang sama aku, bukan karena takdirku hidup susah, tapi karena omonganku sendiri nih loh. Karena aku seperti berdoa kan ngomong hidupku susah, aku terpuruk lah. Itu kan Tuhan bilang tuh orang itu pengen susah, ya sudah dikirim malaikat untuk mewujudkan apa yang aku omongin. Nah sekarang sebetulnya aku sering nyontohin penyanyi itu loh Mbak. Gimana? Penyanyi itu kalau lagunya yang negatif, mesti negatif seperti apa yang dinyanyikannya. Jadi, akhirnya tanpa itu sadar yang itu terjadi ya karena dia sering nyanyikan itu Iya, sering nyanyikan. Makanya kalau di Netuk Netiwan lagunya kan positif. Kalimatnya nggak boleh negatif. Kan tenang. Nggak boleh negatif. Kan sudah dipilih dulu gitu. Betul. Kayak gitu. Terima kasih Bu. Tipsnya penting tuh buat teman-teman ya, dicatat tipsnya. Jangan dengerin lagu-lagu yang negatif juga. Walaupun nggak kita nyanyiin, tapi kalau kita dengerin kan masuk ke alam bawah sadar. Ada lagi? Ya, nih Bu Putu, aku mau nanya nih, waktunya tinggal sedikit nih. Bu Putu nih di kondisi yang sekarang nih Bu Putu sekarang nih Bu Putu yang dari 500 impian Bu Putu udah 300 tercapai. Masih punya impian nggak Bu? Impian Bu Putu sekarang apa? Ada yang nanya impian mobil impiannya ada lagi nggak, atau mungkin impiannya bukan mobil lagi? Nggak ada. Enggak, aku sudah nggak punya. Aku materi sudah nggak ada. Aku merasa sudah selesai. Aku hidupku sudah selesai. Gitu. Jadi aku nggak lagi mikirin aku sendiri. Aku cuma lagi mikirin siapa ya yang mau tak ajak kerja keras seperti aku dulu. Siapa ya yang mau, yang nggak nawar gitu loh. Kalau misalnya jalani ini tak arahkan begini dia mau gitu. Siapa itu? Cuman itu aja. Aku mencari orang yang betul-betul pengen menikmati apa yang aku nikmati, karena betul-betul nikmat gitu loh. Sekarang coba sih bayangin, saya sering bilang gini,
ada nggak sih pensiun tukang jahit pensiun? Kan nggak ada. Bilang gitu. Aku itu loh punya pensiun, punya royalty income, bilang gitu. Dan itu kalau misalnya itu dicairkan, royaltinya itu tidak tak ambil setiap bulan berapa miliar coba, aku bilang. Aku nggak mau toh gitu. Modalnya cuman mindsetnya dirubah, kita bantu orang, baca buku, dengerin CD. Cuman itu aja sebetulnya, nggak ada yang lain. Apalagi sekarang. Sekarang presentasinya kalau sudah nggak home meeting lagi, pakai Zoom. Ayo, orang nggak bisa nolak sekarang. Kalau masih nolak ya katanya Pak Sunaryogo itu ada kerikilnya di sini. Batu karang. Ya. Ada batu karang, ada batu karang gitu berarti. Jadi impian Bu Putu sekarang adalah membantu orang lain untuk bisa punya kehidupan seperti Bu Putu ya. Saya dengar juga Bu Putu setiap tanggal 15 nangis, kenapa tuh Bu? Iya, nangis Mas, nangis sampai sekarang. Sekarang maju Mas tanggal 9. Maju tanggal 9 udah nangis ya. Tanggal 9 udah nangis ya. Soalnya mikir gini, ya Allah, aku tuh siapa gitu. Aku tuh siapa ya Allah? Kok engkau kasih uang segini banyak gitu. Dan ya karena aku dikasih Tuhan ya aku persembahkan untuk Tuhan lagi. Itu luar biasa happy-nya perasaan saya gitu. Di saat orang lain itu butuh uang, saya bisa berbagi. Itu luar biasa Mas. Jadi saya sekarang lagi berbisnis sama Tuhan. Ceritanya gitu. Lagi berbisnis sama Tuhan lebih dari yang diwajibkan. Kalau di Islam kan 2,5%, kalau di Katolik mungkin Kristen kan 10-an. Aku lebih dari itu. Pokoknya aku harus lebih dari itu. Karena aku juga nggak bisa makan banyak. Apalagi sekarang aku sudah nggak perlu baju lagi. Nggak perlu apa lagi gitu. Ya udah dibagi aja gitu. Dan itu happy banget Mas. Terima kasih itu aku bisa nangis itu berhari-hari kalau bonus aku masuk. lagi terima uang itu ya ampun kaget aku pasti. Itu yang suka ngasih tahu masuk bonus itu Christian. Bonusnya masuk gitu. Aduh itu dia nggak lihat tuh aku terus langsung netes air mataku. Luar biasa bersyukur. Jadi aku sampai nggak bisa minta apa-apa sama Tuhan, mintanya cuman bersyukur. Apalagi di kondisi seperti ini ya Bu, itu benar-benar kita jadi sangat bersyukur banget dengan adanya bisnis ini ya. Banget ya. Aku tadi dimarahin anakku Mbak, cerita sedikit ya. Aku tadi kan beli makanan di warung gitu, aku cuman beli untuk aku tok. Dia cuman bayar 13.000, aku sampai gini, Mbak nggak salah, kamu nggak rugi, gitu. Anakku sampai marah, anakku yang kecil Bayu. Mama itu loh, harganya segitu kok, tanya itu kok, apa nggak rugi, memang mau nambahin gitu. Habis murah banget gitu loh rasanya. Ya Allah, terus akhirnya aku beliin satpam, beliin siapa-siapa yang di sekelilingku, ayo Pak makan-makan bareng gitu. Itu rasanya luar biasa. Gitu. Mereka cuman sepiring nasi, tapi buat mereka tuh berharga saat. Betul. Apalagi di kondisi COVID gini kalau mungkin masih menjahit kali agak susah orderan jahit kali. Orang nggak bikin baju kan. Betul. Tapi teman saya yang tukang jahit bikin masker. Bikin masker, ya. Puji Tuhan ya, luar biasa Bu Putu. Ya, tapi ya di kondisi seperti ini tuh bikin orang tuh jadi jadi stretch gitu, jadi mikir, kok mau ngapain supaya bisa dapet duit, itu luar biasa loh di dalam kondisi masyarakat kita. Kepepet kan Bu Putu bilang the power of kepepet. Orang jadi jualan makanan, jadi itu positif sih menurut aku. Tinggal 1 menit tuh waktu kita nggak kerasa, boleh kasih pesan-pesan nggak? Pesan-pesan yang nonjok gitu buat teman-teman. Kalau aku pesannya gini, jalankan bisnis ini. Bisnis ini bagus banget, the best. Pokoknya tidak ada bisnis sebagus ini. Ini bisnis dunia akhirat. Siapapun yang menolak usaha ini itu rugi banget. Karena tidak ada bisnis yang sebagus ini. Kita itu tidak hanya duniawi gitu, akhiratinya pun dipikirkan gitu. Itu kalau aku jangan tolak, jalanin bisnis ini. Jangan malas pokoknya, dilarang malas, jangan cengeng. Betul, dilarang cengeng. Tapi itu, jangan malas, jangan cengeng. Itu poinnya. Terima kasih banyak loh Bu Putu. Terima kasih banyak ya. Gak kerasa udah hampir 1 jam. Terima kasih. Aku yang terima kasih. Senang banget nih akhirnya bisa ngobrol lancar sama Bu Putu. Nanti kapan-kapan kita kalau masih ini. Oh ya, terima kasih buat Mas Bimo dan kru-kru, juru riasnya, kameramen, lightingnya ya yang membantu yang Putu.
Terima kasih juga buat internet yang lancar ya hari ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bu Putu. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi Bu. Jaga kesehatan.